Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam saluran YouTube Journey Well. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai pembuatan budget yang dimana ini nyambung dengan konten sebelumnya yang berkaitan dengan keuangan pribadi. Jadi di sini saya secara spesifik akan membahas mengenai budgeting. Ya, tentunya dari konten ini diharapkan supaya teman-teman ya punya pemahaman mengenai budgeting itu sendiri, ya bahwa budgeting itu bukan sebagai sesuatu yang istilahnya itu mengikat, membuat teman-teman menjadi terbatas, nggak fleksibel. Ini sebagai satu bentuk eh, tahapan di mana teman-teman bisa memiliki keuangan pribadi yang stabil. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe agar channel ini bisa semakin bertumbuh dan terus memberikan ilmu dan manfaat kepada teman-teman semua seputar dunia keuangan. Oke, kita langsung aja mulai di sini, yaitu mengenai pembuatan budget. Oke, jadi dalam video ini kita akan bahas langkah demi langkah untuk membuat budget yang sesuai dengan tujuan keuangan secara efektif. Oke, jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai budget, berarti kita harus tahu dulu mengenai tujuan keuangan. Tujuan keuangan setiap orang itu berbeda-beda, karena setiap orang memiliki situasi dan kondisi yang berbeda. Mungkin teman-teman yang masih lajang memiliki tujuan keuangan yang berbeda dengan teman-teman yang mungkin sudah menikah, sudah punya anak, atau bahkan sandwich generation yang masih menanggung orang tua atau sanak saudara, itu pasti memiliki tujuan keuangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas mengenai budgeting secara umum. Jadi saya tidak akan menekankan untuk menggunakan metode apapun, tapi secara umum bagaimana budgeting itu uh, seharusnya memiliki alur yang secara tersusun, tersistem, dan bisa membawa teman-teman kepada tujuan keuangan yang ingin dicapai. Kita langsung mulai aja di sini. Jadi, kita bahas dulu apa itu budgeting. Oke, jadi budgeting atau anggaran adalah pendekatan strategis untuk mengatur keuangan. Rencana ini membantu melacak penghasilan atau income, mengontrol pengeluaran, dan mencapai kestabilan keuangan. Ini adalah tujuan dari adanya budgeting. Oke, kita bahas dari budgeting ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah sebagai alat keuangan untuk mengatur penghasilan dan pengeluaran. Oke, jadi budgeting itu bukan sebagai satu tujuan, tapi budgeting itu adalah alat. Alat yang teman-teman gunakan supaya teman-teman bisa mengetahui nih penghasilan yang teman-teman dapatkan, pengeluaran yang teman-teman keluarkan, dan mengelolanya sedemikian rupa agar teman-teman bisa mencapai tujuan keuangan yang teman-teman inginkan. Yang kedua, fungsinya adalah untuk membantu mengatur prioritas dan mencapai tujuan keuangan. Nah, dengan budgeting, karena kita sudah bahas sebagai alat, tentunya kita menjadikan budgeting ini sebagai alat ini untuk mengatur prioritas. Jadi, dari khususnya bagian pengeluaran, kita bisa memprioritaskan mana pengeluaran yang memang tahun-tahun butuhkan dan bisa mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperlukan supaya teman-teman bisa mencapai tujuan keuangan. Lalu fungsi yang ketiga dari budgeting adalah memastikan kontrol yang lebih baik tentang keuangan. Ya, jadi budgeting ini sebagai alat kontrol, alat pengendali supaya ketika teman-teman mengelola uang, ketika teman-teman mendapatkan penghasilan, kemudian teman-teman harus membayar untuk kebutuhan, membayar berbagai hal. Nah, dengan budgeting ini bisa menjadi satu bentuk kontrol supaya teman-teman bisa memonitor, bisa untuk memeriksa secara langsung bagaimana aliran uang yang terjadi, uang masuk dan uang keluarnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk bahas mengenai kenapa. Mengapa perencanaan budget itu penting? Ada 3 alasan. Yang pertama itu menghindari stres keuangan.
Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya tujuan keuangan, pasti tujuan keuangan tersebut ya bisa dibilang nggak gampang. Contohnya mungkin buat dana pendidikan anak, atau mungkin buat dana pensiun, atau mungkin buat nyicil KPR rumah. Ada berbagai macam tujuan, dan kalau misalnya teman-teman nggak menggunakan budgeting, teman-teman pasti akan pusing. Gimana untuk mengatur uangnya, bagaimana uang masuknya berapa, uang keluarnya banyak. Ternyata kok udah penghasilannya gede, tapi kok nggak punya tabungan. Nah, untuk menghindari hal-hal itu, perlulah budgeting. Dari budgeting ini, teman-teman bisa lebih manage dan bisa menghindari bahkan mengurangi stres keuangan. Yang kedua, alasannya untuk mempertahankan disiplin. Disiplin dalam arti apa? Jadi kalau ketika teman-teman membuat budget, pasti teman-teman ada pos-pos tertentu lah, entah itu untuk kebutuhan pokok, entah itu pos untuk bayar tagihan listrik, tagihan air, entah itu pos mungkin buat nanti jajan makan keluar, atau misalnya pos untuk nonton di bioskop. Nah, setiap pos-pos tersebut kan sudah pasti udah teman siapkan dengan budgeting. Nah, kalau misalnya dari pos itu emang udah habis, ya lebih baik teman-teman tidak perlu untuk memindahkan dari yang dana-dana yang ada, kecuali memang terpaksa atau mendesak. Tapi intinya adalah dengan budgeting, teman-teman bisa lebih disiplin dalam mengatur keuangan, supaya teman-teman bisa memiliki keuangan yang lebih teratur. Dan alasan ketiga adalah untuk memastikan tetap pada jalur mencapai tujuan pribadi. Tujuan pribadinya apa? Tujuan pribadi yang berkaitan dengan keuangan, seperti yang sudah saya bahas di awal-awal. Ya, balik lagi. Tujuan keuangan pribadi setiap orang berbeda-beda. Tujuan keuangan pribadi saya maupun tujuan keuangan pribadi teman-teman itu belum tentu sama. Bisa aja mungkin teman-teman sudah berkeluarga, sudah punya anak, maka teman-teman bisa memprioritaskan mungkin dana pendidikan anak, atau butuh juga untuk dana asuransi, dana darurat, segala macam. Sementara kalau mungkin teman-teman yang lajang, mungkin mau fokusnya berinvestasi, bisa aja. Tapi intinya adalah dari tujuan pribadi tersebut, tujuan keuangan yang teman-teman mau capai, yaitu akan jauh lebih dimudahkan dengan menggunakan budgeting, supaya teman-teman bisa berada dalam jalur yang tepat. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap-tahap untuk mempersiapkan budget. Ada 4 langkah untuk mempersiapkan budget. Yang pertama adalah menghitung penghasilan, yang kedua adalah melacak pengeluaran, yang ketiga tentukan tujuan yang realistis, dan yang keempat adalah alokasi dana secara efektif. Oke, kita akan bahas langkahnya satu demi satu. Kita mulai dari langkah pertama, yaitu menghitung penghasilan. Nah, untuk menghitung penghasilan, di sini teman-teman itu menentukan total penghasilan yang teman-teman dapat. Entah itu mungkin dari gaji, hasil investasi, atau mungkin dari pekerjaan sampingan atau side hustle. Ya, pokoknya semua penghasilan yang teman-teman dapat, teman-teman hitung. Jadi, teman-teman bisa untuk mendapatkan total penghasilan yang teman-teman dapat. Nah, untuk penghasilan ini, teman-teman fokuskan kepada penghasilan bersih untuk membuat rencana yang realistis. Penghasilan bersih ini adalah penghasilan yang sudah dipotong oleh biaya-biaya. Saya akan ambil contoh di mana misalnya teman-teman itu seorang karyawan. Oke, sebagai seorang karyawan, teman-teman pasti mendapatkan slip gaji. Atau mungkin ya teman-teman minta slip gaji, biasanya dari perusahaan itu juga bisa untuk kasih gitu. Nah, slip gaji itu kan biasanya akan dijelaskan secara rinci. Ya, pertama ada penghasilan bruto, kemudian biasanya ada pengurangnya, entah itu mungkin dari iuran kesehatan, dari BPJS, iuran pensiun, atau juga ada asuransi swasta yang mungkin teman-teman ambil, kemudian ada juga pajak. Nah, pajak penghasilan yang juga akan memotong penghasilan dari teman-teman, sehingga teman-teman akan mendapatkan penghasilan neto, penghasilan bersih. Nah, itu yang dimaksud dari penghasilan bersih di sini. Jadi udah dipotong oleh berbagai macam biaya, pajak. Nah, itu juga berlaku dengan
investasi. Misalnya teman-teman mendapatkan hasil investasi berupa dividen dari satu saham gitu. Nah, dividen tersebut, kalau misalnya Tantan nggak reinvestasi, Tantan berarti harus membayar pajak dividennya. Nah, dividen bersih yang Tantan dapat berarti dari dividen yang Tantan dapat dikurangkan dengan pajak dividennya. Nah, itu menjadi penghasilan bersih dari investasi. Lalu kemudian juga dari pekerjaan sampingan, ya misalnya teman-teman mungkin jadi eh, video editor atau copywriter, yang dimana teman-teman itu mendapatkan penghasilan tambahan dari klien, atau mungkin juga klien ini bisa perorangan, bisa perusahaan, yang dimana kadang itu bisa dipotong pajak juga, karena kan hitungannya sebagai pekerja bebas, jadi juga dipotong pajak. Nah, setelah dipotong pajak berarti Tantan mendapatkan penghasilan bersih dari pekerjaan sampingan. Kemudian Tantan gabungkan, pokoknya dari gaji, investasi, penghasilan sampingan, semuanya itu Tantan gabungkan untuk mendapatkan total penghasilan bersih yang Tantan peroleh. Nah, setelah kita melakukan step yang pertama, kita lanjutkan ke step berikutnya. Di mana di step kedua ini, teman-teman itu melacak pengeluaran. Ya, teman-teman melacak pengeluaran yang teman-teman lakukan dalam 1 bulan. Di sini Tantan nggak perlu untuk mengalokasikan atau apapun. Pokoknya Tantan intinya adalah catat aja kemana uang teman-teman pergi. Ya, misalnya teman-teman butuh untuk beli beras, terus kemudian beli sayuran, kemudian beli daging. Ya, teman-teman catat aja. Kemudian misalnya ada healing, liburan, misalnya ke puncak. Ya, teman-teman catat. Pokoknya pengeluaran yang teman-teman lakukan, catat. Nah, hal yang lebih bagus adalah kalau teman-teman bisa membuat kategori pengeluarannya. Contoh misalnya pengeluaran untuk makanan, misalnya beli beras, sayuran, beli daging, beli minyak yang buat untuk makanan. Kemudian ada misalnya pengeluaran berupa tagihan-tagihan, bisa itu tagihan listrik, tagihan air, tagihan internet. Kemudian ada kategori misalnya untuk self reward, ya makan di restoran, nongkrong di kafe, segala macam. Yang dimana dari kategori-kategori tersebut itu membantu identifikasi yang mana pengeluaran yang teman-teman lakukan, dan bisa juga untuk mempersiapkan kira-kira mana nih pengeluaran yang mungkin bisa nanti dikurangin gitu. Kita lanjutkan setelah step yang kedua ini, kita ke step ketiga, yaitu kita menentukan tujuan yang realistis. Nah, jadi sebelum kita mengalokasikan dana, kita harus tahu dulu tujuan apa yang ingin kita capai. Tujuannya tentu saja yang sifatnya realistis. Ya, balik lagi sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Ya, mungkin jangan sampai teman-teman kayak punya tujuan mau dapetin atau punya uang 1 triliun. Ya, walaupun bisa, tapi itu kan nggak masuk akal. Maksudnya secara realistisnya, kalau misalnya teman-teman nggak buka usaha, harus mengeluarkan usaha ekstra keras. Nah, tapi di sini, karena kita berbicara untuk budgeting, ya tentunya tujuan yang secara realistis. Ya, tujuan yang sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Ya, teman-teman bisa menggabungkan tujuan jangka pendek dengan tujuan jangka panjang supaya teman-teman memiliki perencanaan yang seimbang. Ya, misalnya teman-teman punya tujuan untuk jangka pendeknya itu teman-teman mau membangun dana darurat. Nah, teman-teman bisa untuk nyicil, bisa untuk menyisikan. Kemudian juga ada tujuan jangka panjangnya untuk dana pensiun. Nah, itu teman-teman juga bisa tentukan juga. Itu menjadi tujuan dari teman-teman. Nah, sebagai contohnya seperti itu. Setelah kita membuat tujuan, kita sudah menentukan tujuan apa yang kita mau capai, kita masuk ke step keempat, yaitu kita mengalokasikan dana secara efektif. Nah, dari penghasilan bersih yang teman-teman dapatkan, nah teman-teman bisa alokasikan secara bijak, nah untuk pengeluaran-pengeluaran dari teman-teman. Nah, ada berbagai macam metode untuk budgeting sebenarnya, untuk pengalokasian dana. Nah, di sini saya ambil contoh aja. Ya, misalnya teman-teman pakai aturan 50 30 20, di mana 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan,
dan 20% untuk tabungan atau bayar utang. Nah, untuk metode budgeting ini bisa dibilang nggak 100% harus mengikuti aturan seperti ini. Mungkin beberapa dari teman-teman merasa nyaman dengan menggunakan presentase, ada yang mungkin teman-teman merasa kayaknya perlu untuk metode-metode lain, mungkin seperti Kakeibo atau metode lainnya, itu semua sah-sah saja. Tapi yang paling penting itu adalah dari semua metode itu, ya kecenderungannya ada di 4 langkah ini. Untuk pengalokasian dana, teman-teman bisa menyesuaikan ya senyamannya dari teman-teman. Nggak harus misalnya kalau presentase harus 50-30-20, nggak selalu. Mungkin 70-20-10, bisa aja. Atau mungkin 60-20-20, bisa juga. Intinya adalah teman-teman bisa untuk menyesuaikan sesuai dengan ya mungkin metode yang teman-teman rasa cukup nyaman, mudah, ya mengalokasikan dananya menurut teman-teman itu efektif, bisa untuk membawa teman-teman kepada tujuan keuangan, ya itu sah-sah saja dan nggak ada yang salah. Sekali lagi, karena setiap orang pasti memiliki metode budgeting yang menurut mereka sendiri itu baik dan nggak ada yang salah. Itu make sense. Nah, kemudian mungkin ini sebagai satu pesan terakhir di bagian budgeting ini, yang dimana memang ketika kita membuat rencana budgeting itu langkah penting mencapai tujuan keuangan. Tapi langkah selanjutnya setelah semua teman-teman lakukan langkah demi langkah tersebut, yang paling penting adalah dua hal. Pertama adalah teman-teman itu tetap konsisten. Ya kalau misalnya teman-teman buat budgeting sudah selesai, tapi cuma berjalan 1 bulan, ya nggak ada artinya. Apakah dalam 1 bulan teman-teman bisa mencapai tujuan keuangan? Ya kalau misalnya bisa, bagus. Tapi kalau enggak, ya itu jadinya percuma. Makanya teman-teman butuh untuk melakukan budgeting ini secara konsisten. Nah, tapi nggak cukup cuma konsisten. Maka teman-teman perlu yang kedua. Yang kedua adalah teman-teman perlu penyesuaian. Penyesuaian dalam hal apa? Ya, sesuai dengan kebutuhan untuk kesuksesan jangka panjang. Sesuai dari kebutuhan dari teman-teman, ya di mana tujuan keuangan setiap teman-teman itu pasti berbeda-beda dan di satu waktu ketika tujuannya sudah tercapai, ya teman-teman pasti akan sudah memikirkan tujuan berikutnya. Contohnya, misalnya teman-teman seorang karyawan gajinya misalnya 10 juta per bulan. Nah, dari 10 juta misalnya teman-teman pakai metode budgetingnya atau aturan dari 50-30-20. Oke, jadi 5 juta buat kebutuhan, 3 juta buat keinginan, dan 2 jutanya itu teman-teman misalnya mau untuk membuat dana darurat. Oke, misalnya teman-teman mau buat dana darurat sebesar 6 kali penghasilan. Jadi teman-teman mau bangun atau mau mengumpulkan 60 juta rupiah untuk dana darurat. Nah, jangka waktunya ya pokoknya selama dari selesai. Berarti kan kurang lebih itu karena teman-teman berarti menyisihkan 2 juta per bulan, berarti kan kurang lebih sekitar 30 bulan, berarti sekitar 2,5 tahun lah. Nah, ketika sudah tercapai, teman-teman perlu penyesuaian lagi. Ya, jadi di satu sisi teman-teman sudah konsisten nih. Dari awal menyisihkan 2 juta untuk buat dana darurat. Setelah 2,5 tahun udah selesai nih, teman-teman perlu menyesuaikan. Nah, dari tujuannya untuk dana darurat sudah ada, berarti langkah berikutnya misalnya teman-teman mau menyiapkan dana untuk menikah contohnya, yaitu berarti teman-teman tinggal adjust lagi, teman-teman sesuaikan lagi. Oh misalnya untuk menikah butuh biayanya misalnya 50 juta, ya teman-teman mulai berarti mempersiapkan untuk tabungan misalnya, ya tabungan teman-teman untuk kumpulkan sampai 50 juta. Nah kurang lebih seperti itu untuk di bagian penyesuaian. Jadi sangat menyesuaikan dengan apa yang teman-teman ingin capai. Ya balik lagi, memang ketika kita berbicara budgeting, pada akhirnya ya setelah kita berbicara langkah demi langkah, kita sudah berbicara mengenai mungkin metodenya juga
Ya balik lagi, tergantung pada teman-teman. Tapi yang paling penting setelah teman-teman udah tentukan mau budgetingnya seperti apa, dengan alokasi dananya berapa, yang paling penting tetap untuk konsisten dan melakukan penyesuaian. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan dari budgeting. Kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada pendapat, teman-teman bisa tuliskan aja di kolom komentar. Terima kasih telah menonton konten ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat terus mendukung channel ini agar bisa semakin bertumbuh dan memberikan manfaat kepada teman-teman seputar dunia keuangan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya.